Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman di GSP Channel Sharing and Learning. Selamat datang buat yang baru bergabung ya. Oke, jadi kali ini aku masih akan bahas seputar CPNS dan juga P3K 2021, materi TIU, tes intelijensia umum dan juga tes bakat skolastik atau TBS. Jadi materi yang akan dibahas kali ini memang ada di CPNS dan juga P3K gitu, sama ya materinya nanti sesuai. Nah, berdasarkan kisi-kisi dari Permen PAN RB nomor 24 tahun 2019, karena memang kisi-kisi 2021 itu kan secara resmi belum keluar ya, jadi kita bisa berkaca dulu dari yang 2019 karena biasanya itu tidak jauh beda. Nah, untuk TIU itu kita belajarnya apa saja. Yang pertama ada kemampuan verbal, kedua kemampuan numerik, lalu yang ketiga adalah kemampuan figural. Nah, apa saja yang termasuk di situ? Kemampuan verbal itu meliputi analogi. Jadi analogi nanti tujuannya teman-teman itu bisa bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, lalu digunakan konsep hubungan itu pada situasi yang lainnya. Silogisme. Nanti pada silogisme itu teman-teman bisa menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Lalu analitis itu menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Yang kedua, kemampuan numerik itu ada hitung cepat, itu untuk mengukur kemampuan hitung sederhana. Yang kedua, deret angka dengan tujuan untuk melihat pola hubungan angka-angka. Yang ketiga ada perbandingan kuantitatif, yaitu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Ada juga soal cerita yang tujuannya untuk mengukur kemampuan teman-teman dalam melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Dan ada juga kemampuan figural nih, tes-tes gambar ya. Analogi itu nanti teman-teman bisa bernalar melalui perbandingan dua gambar yang ada hubungan tertentu, lalu menggunakan konsep hubungan itu pada situasi yang lain. Ketidaksamaan itu nanti teman-teman bisa melihat perbedaan dari beberapa gambar, dan ada juga serial yang tujuannya nanti untuk melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Nah, yang kali ini akan aku bahas itu adalah materi tentang silogisme. Yang ini ya, yang nomor 2. Jadi nanti kita bahas dulu untuk konsep dasarnya silogisme itu seperti apa, cara kita menarik kesimpulannya juga bagaimana. Nah, jadi untuk penarikan kesimpulan itu banyak macamnya ya sebenarnya, tapi yang sering keluar di tes CPNS itu dan yang kemarin keluar di CPNS 2019 itu silogisme kategorial yang ada dua pernyataan, lalu kita menarik kesimpulan berdasarkan dua pernyataan itu. Nah, nanti yang teman-teman harus pahami adalah nanti ada yang namanya term subject atau premis mayor. Nanti secara singkat kita tulis S saja. Lalu ada nanti namanya term predikat atau premis minor. Jadi kan seperti kalau kita menulis pernyataan itu kan ada subjek, ada predikat, seperti itu ya. Lalu ada term penengah, dan baru nanti kita tarik kesimpulan berdasarkan kita sudah tahu kata kuncinya konsep awalnya itu. Oke, jadi silogisme kategorial ini ada tipe 1, 2, 3, dan 4. Dari masing-masing tipe itu nanti semuanya ada term penengahnya ya, yang selalu muncul di setiap pernyataan. Dan term penengah itu tidak muncul di kesimpulan. Jadi kesimpulannya nanti selalu SP, subjek, predikat, premis mayor, dan premis minor. Contohnya, semua hewan memerlukan air. Kambing adalah hewan. Langkah pertama, kita lihat dulu mana term penengahnya. Hewan ini ya. Jadi hewan di sini bisa kita hilangkan. Oke, lalu kita cari yang mana subjek atau premis mayor itu adalah kambing, itu subjeknya. Lalu memerlukan air di sini adalah predikat.
Oke, tinggal kita sambung, kita susun saja. Kambing memerlukan air. Nah, sudah ketemu kesimpulannya. Gini. Udah ya. Nah, ketika kita menarik kesimpulan itu ada rules-nya, ada aturan-aturan atau hukum-hukum yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah term penengah tidak terdapat pada kesimpulan. Contoh, beberapa sarjana hukum adalah pengacara. Semua pengacara adalah mahir berbicara. Jadi term penengah ini yang muncul di setiap pernyataan adalah pengacara. Kita bisa hilangkan di sini dan pengacara itu nanti tidak muncul di kesimpulan. Nah, di sini tidak ada kan kata-kata pengacara. Seperti itu. Jadi untuk nomor 1 adalah term penengah tidak terdapat pada kesimpulan. Langsung saja di sini. Karena ini ada kata-kata semua di sini, berarti di sini premis mayornya ya, mahir berbicara. Sarjana hukum itu predikat. Oke, beberapa yang mahir berbicara adalah sarjana hukum. Next, aturan yang kedua, sekurang-kurangnya satu premis harus positif. Jadi jika muncul kedua premis itu adalah negatif, tidak dapat kita tarik kesimpulan atau kesimpulannya itu tidak sah. Contohnya, tidak ada pedagang yang mau rugi. Pernyataan pertama ada kata tidak di sini, berarti dia negatif ya. Pernyataan kedua, Gatot bukan pedagang. Ini juga negatif lagi. Nah, kedua pernyataan itu negatif. Oke, jadi mungkin kalau teman-teman berpikiran, nah ini kan term penengahnya pedagang, bisa kita hilangkan. Lalu Gatot tidak mau rugi, begitu. Karena setiap orang kan pasti nggak mau rugi ya. Tapi kita tidak bisa berpikiran sesuai logika seperti itu. Nah, di sini kan tidak ada pedagang yang mau rugi, berarti semua pedagang kan tidak mau rugi artinya. Lalu pernyataan kedua sendiri, Gatot bukan pedagang. Jadi Gatot yang dimaksud di sini bukan sesuai dengan pernyataan untuk nomor 1. Seperti itu. Nah, bisa dipahami ya, makanya tidak bisa kita tarik kesimpulan. Oke. Next, yang B, jika salah satu premis merupakan proposisi negatif, maka kesimpulannya juga merupakan proposisi negatif. Jadi salah satu premis ya, mau itu mayor, mau itu minor, kalau negatif salah satunya, jadi nanti kesimpulannya juga negatif. Contoh, semua tindak korupsi tidak disukai orang. Sebagian pejabat melakukan tindak korupsi. Di sini kan term penengahnya korupsi. Jadi langkah pertama ini tidak muncul di kesimpulan. Lalu semua pejabat ini ya, berarti pejabat itu sebagai subjeknya, tidak disukai itu predikat. Jadi kesimpulannya itu negatif. Next, sekurang-kurangnya satu premis harus universal. Universal itu artinya umum ya, semua, setiap, seperti itu. Nah, jika kedua premis itu proposisi partikular, partikular itu beberapa, sebagian, maka kesimpulan yang diambil itu tidak sah karena kebenarannya tidak pasti. Contoh, sebagian orang kaya adalah pelit. Ini proposisi partikular. Sebagian artis adalah orang kaya. Jadi sebagian orang kaya itu pelit, sebagian ya. Sebagian kan artinya ada yang iya, ada yang tidak. Nah, sebagian artis adalah orang kaya. Nah, sebagian artis lagi kaya, sebagian artis lagi tidak. Jadi kan ini belum pasti, maka penarikan kesimpulan itu adalah hal yang pasti. Jadi ini tidak dapat kita tarik kesimpulannya. Next, masih yang poin 3 tadi, jika dalam satu premis terdapat proposisi partikular, maka kesimpulannya merupakan proposisi partikular. Contohnya, semua yang bergizi itu menyehatkan. Sebagian makanan tidak menyehatkan. Oke, langkah pertama kita hilangkan dulu
Ini ya term penengahnya. Lalu karena di sini ada kata-kata sebagian, jadi nanti kesimpulannya adalah sebagian. Subjeknya makanan, predikatnya tidak bergizi. Jadi bisa kita susun jadi sebagian makanan tidak bergizi, seperti itu. Nah, walaupun saya sendiri pernah menemukan soal yang salah satu premisnya itu partikular, tapi jawabannya bukan partikular gitu. Karena di situ sebenarnya ada kata-kata yang yang tricky seperti itu, yang yang tidak bisa disimpulkan bahwa itu nanti masuknya ke partikular. Jadi memang teman-teman nanti harus jeli lagi untuk melihat pernyataan-pernyataannya. Tapi untuk sebagian besar sih kalau yang pernyataan biasa seperti ini itu untuk salah satu proposisinya partikular itu jawabannya biasanya partikular. Selanjutnya masih poin 3, jika premis mayor adalah proposisi partikular dan premis minor adalah proposisi negatif, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Jadi kesimpulannya juga tidak sah. Contohnya ya, sebagian murid mengerjakan tugas. Ini partikular. Ini yang minornya ya. Murid kelas 5 tidak mengerjakan tugas. Nah, ini negatif. Oke, jadi kita lihat di sini, sebagian murid itu dia mengerjakan tugas. Murid kelas 5 tapi tidak kerjakan tugas. Apakah sebagian murid itu murid kelas 5? Bukan kan? Karena murid kelas 5 itu tidak mengerjakan tugas. Nah, jadi tidak dapat ditarik kesimpulan. Yang keempat, term penengah harus bermakna sama, baik di dalam premis mayor ataupun minor. Jika term penengah bermakna ganda, maka kesimpulannya salah. Nah, jadi term penengah di sini tidak boleh ambigu atau bermakna ganda. Contohnya di sini term penengahnya adalah bulan ya. Bulan merupakan benda langit, Mei adalah bulan. Apakah Mei itu benda langit? Bukan ya. Nah, ini yang dimaksud dengan bermakna ganda. Bulan pada pernyataan 1 di situ artinya benda langit, sementara bulan pada pernyataan yang kedua itu artinya adalah nama bulan dalam 1 tahun. Jadi tidak bisa kita tarik kesimpulan. Oke, langsung kita ke pembahasan soal tryout tentang silogisme. Jadi buat teman-teman semuanya, salah satu tips trik untuk lulus tes CPNS maupun P3K itu adalah yang pertama kita pahami dulu konsep dasarnya. Yang tadi itu ya, konsep dasarnya dipahami dulu. Lalu yang kedua itu kita mengerjakan tryout tentang konsep-konsep yang sudah kita pelajari tadi. Setelah kita mengerjakan tryout, baru kita lihat pembahasannya. Jadi akan lebih mengena, akan lebih bermakna ketika kita kerjakan dulu tryoutnya, baru kita melihat pembahasannya. Beda dengan yang langsung lihat pembahasannya saja tanpa mengerjakan dulu tryout-tryoutnya, seperti itu. Nah, untuk teman-teman sebenarnya lebih enak zaman sekarang karena banyak yang menyediakan tryout gratis. Nah, ketika zamanku CPNS 2019 waktu itu untuk SKD CPNS itu masih jarang banget ada yang namanya tryout seperti itu. Yang ada kita kalau mau tryout ya kita bayar, itu yang berbayar, web berbayar itu, atau kita ikut bimbel. Jadi buat teman-teman kalau ada tryout itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, setelah itu setelah melihat pembahasannya, yang ketiga adalah merangkum atau mencatat. Jadi itu ya kolaborasinya ya, dari pahami konsepnya, kerjakan tryoutnya, dilihat pembahasannya, lalu dirangkum atau dicatat. Oke, nomor 1, semua narapidana pasti pernah melakukan kejahatan. Sejumlah orang yang melakukan kejahatan menyesali perbuatannya dan bertaubat. Jadi yang pertama kita lihat dulu ini term penengahnya itu melakukan kejahatan ya, bisa kita hilangkan. Oke, dan di sini ada kata-kata sejumlah, berarti nanti pasti bukan semua ya di sini, karena ada semua maka kita bisa hilangkan. Oke.
Lalu di sini ada kata semua narapidana, berarti ini adalah subjeknya sebagai premis mayor. Sejumlah, karena ada kata sejumlah ya, jadi sejumlah narapidana. Kita lihat yang B itu sejumlah orang yang melakukan, berarti bukan ya, ini kebalik. Yang D juga, jadi antara A atau yang C. Nah, karena A dia kejahatan lagi muncul di sini, berarti sudah jelas ya jawabannya adalah yang C. Sejumlah narapidana menyesali perbuatannya dan bertaubat. Jadi sebenarnya tinggal disusun seperti itu saja sih, subjek dan juga predikatnya. Next, soal nomor 2. Semua toko di Pasar Senin menjual buah atau sayur. Sebagian toko di Pasar Senin yang menjual sayur mempekerjakan karyawan laki-laki. Jadi semua toko itu menjual buah atau sayur, jadi salah satunya. Lalu sebagian itu pekerjanya karyawan laki-laki, berarti sebagian lagi perempuan. Nah, karena di sini ada sebagian, kita hilangkan dulu yang semua A dan C, karena ini jawabannya sebagian ya. Lalu opsi yang B, tidak ada karyawan laki-laki yang bekerja, ini jelas tidak ya, karena tadi kan laki-laki ini mempekerjakan karyawan laki-laki. Oke, lalu opsi yang D, sebagian karyawan toko di Pasar Senin adalah laki-laki. Nih, karyawan toko di Pasar Senin itu laki-laki. Lalu yang E, sebagian toko di Pasar Senin tidak mempekerjakan karyawan perempuan. Nah, seperti tadi yang aku bilang, karena sebagian itu mempekerjakan laki-laki, artinya sebagian lagi mempekerjakan perempuan. Berarti ini yang E juga tidak sesuai dengan pernyataan. Otomatis jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Next, ke soal nomor 3. Tidak semua murid yang suka pelajaran sains yang tidak suka mengarang. Beberapa murid yang suka mengarang, suka menari. Jadi karena di sini ada kata tidak, muncul lagi di sini tidak. Ini bisa kita hilangkan sebenarnya jadi kalimat positif biar kita tidak bingung. Jadi bisa diubah jadi semua murid yang suka pelajaran sains suka mengarang. Seperti itu. Lalu, beberapa murid yang suka mengarang, suka menari. Nah, ini tinggal kita cari kesimpulannya. Karena ada beberapa, kita hilangkan yang semua. Semua. Oke, menyisakan A dan C. Nah, di sini kan term penengahnya itu mengarang. Nah, dia muncul di opsi A di sini mengarang. Otomatis jawaban nomor 3 adalah yang C. Beberapa murid yang suka pelajaran sains suka menari. 4. Sarjana yang lulus dengan predikat cum laude harus memiliki indeks prestasi di atas 3,5. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan indeks prestasi di bawah 3,5. Jadi di sini ada beberapa lagi. Langkah pertama kita hilangkan yang semua. Oke, tinggal menyisakan C dan juga D. Yang C, beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Jadi untuk pernyataan pertama, di sini kan sarjana yang lulus dengan cum laude itu indeks prestasinya di atas 3,5. Nah, beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus indeks prestasinya di bawah 3,5, beberapa di bawah 3,5, berarti kan beberapa lagi ada yang di atas 3,5, artinya beberapa itu cum laude. Bisa ya yang C, coba kita lihat yang D. Beberapa sarjana yang lulus cum laude memiliki indeks prestasi di bawah 3,5. Nah, ini jelas banget salah. Kan kalau lulus cum laude itu harus di atas 3,5. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang C. Next, soal nomor 5. Kebanyakan mamalia hidup di daratan. Ikan paus termasuk mamalia. Di sini ada kata kebanyakan. Kebanyakan itu kan artinya beberapa, tidak semua, ya kan? Jadi beberapa mamalia hidupnya di darat, artinya beberapa lagi hidupnya di lautan.
ya kan? Lalu ikan paus termasuk mamalia. Jadi ikan paus di sini kita tidak tahu dia hidupnya masuk yang di darat atau yang di laut karena kan di sini partikular. Nah, berdasarkan tadi hukum yang kita pelajari di depan ya, kalau partikular, premis mayornya partikular, maka itu tidak dapat kita tarik kesimpulan. Nah, karena di opsi itu tidak ada opsi seperti itu, tidak dapat kita tarik kesimpulan, coba kita pelajari lebih jauh lagi. Yang A, ikan paus tidak hidup di darat. Itu jelas tidak ya, karena ini belum bisa kita pastikan. Maka kan silogisme itu harus pasti. Ikan paus hidup di darat, ini juga belum bisa kita pastikan. C, ikan paus belum tentu hidup di darat. Nah, ini bisa karena belum tentu di darat, belum tentu di laut juga, karena salah satu dari itu kan. Yang D, ikan paus hidup di laut, ini juga belum pasti. Kecoret. Yang E, ikan paus adalah mamalia yang hidup di laut. Tidak bisa kita pastikan juga berdasarkan dari pernyataan. Jadi biarpun kita tahu kalau ikan paus itu kan memang mamalia yang hidup di laut, tapi dalam penarikan kesimpulan kita tetap berdasarkan dengan aturan, tidak berdasarkan logika. Jadi jawaban nomor 5 adalah yang C. Seperti itu ya. Nomor 6. Semua negara yang penduduknya di atas 1 miliar berada di Indonesia. Berada di benua Asia. Indonesia adalah negara di benua Asia. Jadi semua negara yang penduduknya di atas 1 miliar berada di benua Asia. Nah, ini kalimat atau pernyataan ini harus kita cermati benar-benar. Karena ini sedikit tricky ya. Jadi coba bandingkan dengan kalimat berikut. Semua negara di benua Asia penduduknya di atas 1 miliar. Nah, apakah sama dengan pernyataan yang ada di soal? Berbeda ya. Jadi jika pernyataannya semua negara di benua Asia semua negara di benua Asia penduduknya di atas 1 miliar, itu artinya semuanya. Semua negara. Kalau di benua Asia ada 56 negara misalkan, ya ke 56-nya itu semuanya penduduknya di atas 1 miliar. Nah, tapi di pernyataan nomor 6 itu semua negara yang penduduknya di atas 1 miliar itu ada di benua Asia. Jadi misalnya negara yang penduduknya di atas 1 miliar nih, ada India, ada Tiongkok. Nah, itu ada di Asia. Tapi kan nggak semua negara di Asia kan? Begitu. Jadi bisa dipahami nih ya. Lalu Indonesia adalah negara di benua Asia. Jadi dari sini sebelum kita masuk opsi bisa kita simpulkan bahwa belum tentu Indonesia itu penduduknya di atas 1 miliar karena ini tidak dipastikan semua negaranya. Begitu. Jadi kita tidak tahu nih di sini negara mana saja, tidak disebutkan negara-negara mana saja yang penduduknya di atas 1 miliar, kecuali di sini Indonesia itu penduduknya di atas 1 miliar dan berada di benua Asia misalkan, atau seperti yang tadi disampaikan ya, semua negara di benua Asia penduduknya di atas 1 miliar. Nah, baru bisa kita simpulkan bahwa Indonesia adalah negara di benua Asia. Jadi yang A, Indonesia seperti yang tadi disampaikan itu belum tentu. Negara yang penduduknya di atas 1 miliar adalah Indonesia, itu juga belum bisa dipastikan. Penduduk Indonesia yang jumlahnya di atas 1 miliar berarti itu juga jumlah penduduk Indonesia belum tentu di atas miliar. Iya, jadi memang jumlah penduduk Indonesia itu belum tentu di atas 1 miliar jika kita lihat dari pernyataan 1. Next, nomor 7. Bermain bulu tangkis adalah aktivitas yang pasti dilakukan oleh Reva di hari Sabtu. Hari Sabtu ini Reva harus menyelesaikan revisi skripsinya. Jadi
Reva, nah di sini yang harus kita garis bawahi itu kata pasti. Pasti bermain bulu tangkis di hari Sabtu itu pasti. Mau dia sakit, mau dia revisi skripsi, mau dia ada tugas mendadak, yang namanya pasti ya pasti aja gitu. Ibaratnya kita setiap hari itu kita pasti mandi. Nah, walaupun kesiangan, buru-buru ya harus mandi karena itu pasti. Oke, kita lihat di opsi A. Hari Sabtu ini Reva tidak bermain bulu tangkis. Jelas tidak, karena dia pasti bermain bulu tangkis. B. Hari Sabtu ini Reva ragu. Di sini ada kata-kata ragu. Oh, tidak. Yang C. Sabtu pagi ini Reva bermain bulu tangkis meskipun harus menyelesaikan revisi skripsi. Oke. D. Reva membagi waktunya. Nah, ini maksudnya apa membagi waktunya? Ini tidak sesuai dengan penarikan kesimpulan, sesuai dengan pernyataan 1 dan 2, ya. E. Reva memilih menyelesaikan revisi skripsinya dibandingkan bermain. Ini jelas tidak. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Ini jelas sekali ya, dua-duanya tetap akan dikerjakan oleh Reva. Next, soal nomor 8. Jika manusia mengetahui ajalnya, maka ia akan senantiasa berbuat baik. Pernyataan ini sama artinya dengan, nah, ini ada jika maka. Jika maka. Jadi di logika matematika, ini jika manusia mengetahui ajalnya itu P, lalu ia akan senantiasa berbuat baik itu Q ya. Nah, di logika matematika, P maka Q seperti ini. Nah, jadi memang sudah ada aturannya sendiri ya untuk logika matematika jika maka ini. Maka kesimpulannya ada 2. Yang pertama itu negasi P atau Q. Dan yang kedua itu negasi Q maka negasi P. Oke, seperti ini. Jadi kita pilih salah satu yang ada di opsi. Kalau yang pertama negasi P atau Q harusnya seperti itu. Jadi kita lihat dulu, jika di depan itu ada P, harus di belakangnya atau Q. Yang A, jika manusia tidak mengetahui ajalnya, maka, nah ini salah. Ini harusnya atau. Oke, yang B, jika manusia jarang berbuat baik, ini berarti dibalik ya, yang negasi Q. Jika manusia jarang berbuat baik, negasi Q, maka ia tidak mengetahui ajalnya, maka negasi P. Oke, berarti jawabannya yang B ini ya, sudah bisa kita simpulkan. Coba kita lihat yang C dulu. Jika manusia tidak mengetahui ajalnya, berarti ini negasi P, maka, nah ini harusnya atau. Yang D, manusia jarang berbuat baik, karena ini ada karena di sini. Salah. Manusia mengetahui ajalnya atau ia berbuat baik. Berarti ini P atau Q ini harusnya negasi di sini. Nah, harusnya yang E itu manusia tidak mengetahui ajalnya atau ia berbuat baik. Seperti itu ya. 9. Jika X sama dengan Y, maka X tidak sama dengan Z. Bila T sama dengan X, maka jadi X itu sama dengan Y. Tapi X itu tidak sama dengan Z. Nah, di sini jika T sama dengan X, T itu sama dengan X. Ini, kalau T sama dengan X,
dan X itu sama dengan Y, berarti otomatis T itu sama dengan X dan sama dengan Y. Ya udah, berarti jawabannya yang E. Gitu. Kalau yang A, T sama dengan Y. Nah, ini sebenarnya bisa, tapi opsi E kan ada yang lebih lengkap. Lalu yang B, T tidak sama X ini jelas salah. Z tidak sama dengan Y. Z itu tidak sama dengan Y. Belum tentu juga ya. X sama dengan Z. Nah, ini jelas sekali kalau X itu tidak sama dengan Z. Oke, berarti sudah jelas yang nomor 9 jawabannya adalah yang E. Next soal terakhir nomor 10. Setiap PNS mengabdi hanya kepada bangsanya. Jantung suatu bangsa adalah rakyatnya. Nah, di sini kata-katanya adalah setiap PNS. Lalu, term penengahnya adalah bangsa ya, kepada bangsa, kepada bangsa. Oke, jadi karena setiap di sini juga tidak ada partikular, berarti pasti jawabannya adalah setiap atau semua. Lalu yang A, setiap PNS memiliki jantung itu bukan penarikan kesimpulannya. Yang B, setiap PNS sewajarnya mengabdi kepada bangsa. Nah, bangsa ini adalah term penengah, ini tidak seharusnya muncul di kesimpulan. Yang D, setiap PNS mengabdi kepada rakyatnya. Oke, ini predikatnya. Ya, sudah jelas jawabannya adalah yang D. Oke, sekian dulu. Thank you semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis loh teman-teman. Jadi dengan subscribe artinya teman-teman sudah dukung channel ini supaya bisa lebih berkreasi lagi, dan saya bisa lebih semangat lagi untuk memberikan tryout dan pembahasan soal CPNS dan juga P3K 2021. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.